Hai girls, balik lagi ke YouTube channel aku Valencia Natania. Dan di video kali ini aku pengen membahas gimana sih caranya supaya kulit kita yang lagi kusam, lagi geradakan atau kayak bertekstur gitu. Terus kalau misalnya kita juga lagi beruntusan dan cara ngatasinnya. Sebenarnya banyak banget yang kayak bilang, kok kulit aku kayak mulus banget. Sebenarnya nggak mulus-mulus banget sih, tapi ini juga power of salah satu step skincare yang emang aku sering banget gunain kalau kulit aku tuh lagi kayak kusam atau kayak bertekstur gitu. Biasa bertekstur tuh kita kayak sebut geradakan gitu lah ya. Jadi kayak ada tekstur-tekstur, ada sel kulit mati gitu di kulit kita. Terus juga ada sedikit beberapa beruntusan atau kayak berjerawat sedikit yang biasanya terjadi kalau misalnya kita tuh emang lagi mau menstruasi. Nah, aku tuh sering banget sih kalau misalnya lagi mau menstruasi tuh kulitnya tuh agak bertekstur gitu. Nah, kalau misalnya kalian kayak bisa lihat, ini kulitnya udah oke dan sehat banget karena aku menggunakan step ini. Jadi salah satunya itu adalah aku selalu mengeksfoliasi kulit aku 1 minggu itu sekitar 1-2 kali. Tapi ini juga gak menentu ya. Aku sih selalu gak mengikuti aturan dari eksfoliasi. Kalau teman-teman gak tahu apa itu eksfoliasi, eksfoliasi adalah pengangkatan sel kulit mati yang biasanya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu physical atau chemical. Kalau misalnya physical itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang emang langsung menyentuh ke kulit secara kayak fisik gitu ya. Jadi digosok dan diangkat sel kulit matinya secara kayak physical, seperti contohnya itu adalah scrub atau dengan tools yang emang bisa mengangkat sel kulit mati kita secara kayak langsung. Nah, yang kedua itu adalah chemical. Jadi kalau misalnya chemical itu ya dengan bahan-bahan chemical gitu. Kalau misalnya teman-teman sering denger AHA, BHA, PAH, LAH gitu kan. Nah, itu adalah pengangkatan sel kulit mati dengan cara chemical. Menurut aku bagusan yang mana? Dulu aku selalu kayak pengen physical karena menurut aku kayak aku kan kulitnya sensitif, jadi takut banget tuh pakai bahan-bahan yang chemical. Cuma setelah aku membandingkan perbedaan antara aku menggunakan bahan yang chemical dengan aku menggunakan scrub, ternyata bahan yang chemical selama kita mencari bahannya itu yang gentle ya, nggak sangat terlalu keras gitu di kulit kita, itu tuh malah lebih lembut dibandingkan kita kayak pakai physical. Jadi kalau misalnya chemical tuh dia langsung kayak membantu dengan sendirinya gitu. Jadi kita oles di kulit kita, terus dia mengangkat sel kulit mati dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya dengan scrub gitu ya, itu kan kayak agak maksa. Belum lagi kalau misalnya kita kayak gemes dan kita kayak scrubnya dengan sangat keras gitu, itu malah bikin kulit kita makin iritasi. Nah, kalau aku pribadi itu pertama kali mencoba exfoliating secara chemical itu dengan AHA atau glycolic acid. Jadi teman-teman yang pengen cobain eksfoliasi secara chemical itu mungkin bisa cari eksfoliasi yang tepat ya. Jadi bisa baca-baca di internet juga. Jadi ada AHA, BHA, PHA. Nah, emang kalau misalnya AHA dan BHA atau AHA PHA dengan BHA itu perbedaannya cukup menonjol ya cara kerja dari kedua chemical ini. Jadi misalnya AHA itu cara kerjanya dia langsung mengangkat sel kulit mati yang ada di atas gitu. Nah, tapi kalau misalnya BHA dia itu masuk ke dalam kulit dan mengangkat sel kulit matinya ke dalam kulit. Jadi lebih bagus untuk kulit yang berjerawat. BHA itu adalah salicylic acid. Kalau AHA sendiri itu tuh kayak banyak banget kayak turunannya. Jadi kalau misalnya aku sendiri itu pakainya yang glycolic acid dan aku pakainya yang dari Craft Beauty. Kalau nggak salah dia itu kandungannya 5,25% atau 5,5% AHA atau glycolic acid yang menurut aku itu bagus banget untuk mencerahkan kulit. Jadi bekas-bekas jerawat tuh bakal kayak hilang. Tapi juga nggak tahu kenapa jerawat aku yang baru muncul biasanya aku pakein si Craft Beauty ini itu langsung cepet banget dia kayak ngempesin dan juga cepet banget hilangnya. Terus ketiga, dia membantu banget untuk tekstur aku yang lagi geradakan atau lagi beruntusan. Malah aku lebih suka AHA ini dibanding dengan BHA. Emang
menurut aku cocok-cocokan sih, nggak ada kayak tertulis kalau misalnya kulitnya seperti ini harus pakai apa dan segala macam gitu ya. Jadi emang do on your research dan juga cobain. Dan hati-hati juga kalau misalnya teman-teman baru pertama kali nyoba, mulailah dari kandungan atau percentage yang rendah dan juga produk yang gentle supaya emang kulitnya tuh nggak sampai yang kayak iritasi gitu ketika pakai. Soalnya pas pertama aku pakai Craft Beauty ini emang agak kerasa kayak pedih cekit-cekit gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak deg-degan gitu, apakah kulit aku mengalami iritasi setelah ini gitu. Tapi ternyata kulitnya tuh kayak baik-baik aja, dan malah aku cocok banget sama AHA yang kandungannya tuh cukup tinggi ya, jadi kayak 5% gitu. Nah, kalau waktunya kapan aku eksfoliasi itu sebenarnya nggak menentu banget. Aku nggak patokin, oke, seminggu aku 1-3 kali gitu, enggak juga. Tapi emang normalnya mungkin 1-2 kali, terutama untuk tipe kulit atau umur yang seperti aku by the way umurnya 25. Jadi kalau misalnya teman-teman umurnya di bawah itu, malah mungkin regenerasi kulitnya tuh lebih cepat. Jadi nggak perlu dibantu dengan eksfoliasi berlebihan. Cuma emang yang aku baca juga, tiap kulit tuh beda-beda. Jadi mungkin aja umur kita sama, tapi regenerasi kulit yang aku punya tuh nggak begitu cepat dibanding kalian yang mungkin kita seumuran gitu. Jadi emang yang tahu kulit kita tuh adalah kita sendiri. Makanya aku kayak selalu mengeksfoliasi tuh ketika aku tahu nih ciri-ciri kulit aku ketika ini sel kulit matinya masih menumpuk dan aku bakalan jerawat kalau misalnya aku nggak eksfoliasi. Aku tuh udah kayak tahu gitu loh kulit aku tuh butuh eksfoliasi kapan. Dan emang itu kayak perlu waktu juga untuk teman-teman mengetahui sebenarnya kulit tuh butuhnya apa gitu. Jadi nggak aku patokin sama sekali seminggu harus 2 kali, tapi emang normalnya biasa aku 1-2 kali seminggu. Dan kemudian apalagi ketika aku lagi mau menstruasi gitu ya, jadi kulitnya kayak kusam, terus juga bertekstur, terus juga agak beruntusan, biasanya aku menggunakan si AHA atau glycolic acid ini. Nah, langkah yang kedua adalah hydrating. Sebelumnya, kalau misalnya teman-teman melakukan eksfoliasi, please jangan eksfoliasi berlebihan. Kalau misalnya kalian mengeksfoliasi ya, aku tahu kayak seberapa senangnya dan seberapa happy-nya ketika habis eksfoliasi tuh kulit jadi kayak mulus banget, terus rasanya kayak kita pengen eksfoliasi setiap hari gitu. Cuma aku udah pernah ngerasain eksfoliasi setiap hari, dimana aku nggak tahu kalau misalnya eksfoliasi itu tidak boleh dilakukan setiap hari, dan akhirnya ngebuat kulit aku tuh jadi iritasi dan merah-merah, malah skin barrier-nya tuh makin rusak. Makanya setelah kalian melakukan eksfoliasi, dan mungkin minimal kalian cobain aja seminggu sekali dulu, jangan lupa untuk memoisturize atau melembabkan kulit kita. Gampang aja sih, simple aja. Kalau misalnya mau melembabkan kulit, itu pakai aja moisturizer. Jadi setelah kita eksfoliasi, jangan lupa kita pakai moisturizer. Dan pastinya moisturizernya jangan yang ada kandungan eksfoliat lagi ya, saran aku. Jadi mungkin kalian punya moisturizer yang ada kandungan retinol, bakuchiol, atau kandungan AHA gitu. Menurut aku nggak perlu sih. Jadi ketika kalian udah eksfoliasi ya fokus hydrating aja. Jadi fokus cari moisturizer yang emang melembabkan kulit, yang mungkin di dalamnya itu ya ada beberapa emollient, humectant, terus occlusive juga di dalamnya, seperti mungkin hyaluronic acid, terus ada mungkin oil, tapi yang paling aku suka itu adalah kandungan panthenol, karena panthenol itu adalah salah satu kandungan yang humectant plus dia tuh emollient gitu. Jadi kandungan si panthenol ini dia itu sangat-sangat kayak memberikan apa ya, kayak kelembapan dan air di dalam kulit, dan juga dia berfungsi sebagai emollient, dimana dia juga kayak emollient itu bukan kayak oil. Jadi kalau misalnya dari segi si ingredientsnya tersebut, katanya yang aku baca itu dia penyerapannya tuh lebih tinggi dibandingkan oil. Jadi kalau misalnya oil kan biasanya di permukaan kulit doang kan, nah tapi kalau panthenol tuh dia kayak menyerap ke dalam kulit tuh lebih banyak
dan memberikan kayak kelembapan. Aku suka sih, dan dibandingkan hyaluronic acid yang dia itu berfungsi sebagai humectant doang, atau dia kayak memberikan kelembapan dan dia menjaga air supaya kayak nggak keluar ke permukaan kulit gitu ya. Si Panthenol ini, Panthenol itu adalah vitamin B5 yang emang fungsinya itu bagus banget untuk melembabkan, dia juga buat skin barrier. Jadi teman-teman yang emang cari moisturizer yang hydrating atau toner yang hydrating, sesuatu yang hydrating atau untuk skin barrier, I would recommend Panthenol. Dibandingkan dengan ceramide, hyaluronic acid, Panthenol tuh cocok banget sih, apalagi untuk tipe cuaca kita atau iklim yang ada di Indonesia ini. Kalau misalnya kita pakai ceramide, malah dia itu, ceramide kan berfungsi mengisi kayak jaringan-jaringan kulit gitu kan. Nah, kadang-kadang ngebuat kulitnya tuh jadi kayak berminyak dan kayak terkunci gitu, tau gak sih? Jadi kayak kulitnya tuh nggak cocok gitu di iklim yang emang cuacanya panas banget. Itu ngebuat mungkin tipe-tipe kulit yang oily itu kadang jerawatan. Itu menurut aku pribadi ya. Tapi mungkin teman-teman bisa riset juga dan kasih tahu aku kayak gimana pendapat kalian tentang ceramide. Cuma kalau misalnya aku, hyaluronic acid tidak terlalu melembabkan dan ceramide terlalu melembabkan, sehingga kulitnya itu tipe, apalagi aku kombinasi itu oily, jadi makin kayak oily dan jadi jerawatan gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini ada si Panthenol. Jadi aku suka banget sama Panthenol belakangan, dan teman-teman juga boleh search vitamin B5 ini fungsinya seperti apa untuk kulit. Mungkin teman-teman juga boleh cobain. Oke, yang ketiga tips dari aku adalah jangan terlalu banyak pakai skincare. Jadi step skincare-nya menurut aku jangan terlalu banyak, jangan sampai kayak 10 skincare rutin. By the way, ini aku ngomong berdasarkan iklim kita yang ada di Indonesia juga, dan mungkin buat teman-teman yang emang tipe kulitnya itu kombinasi dan oily serta acne prone skin kayak aku, beda ya. Kalau misalnya teman-teman kulitnya tuh super kering dan juga mungkin kulitnya tuh super sensitif, kering, misalnya kayak kulitnya tuh kayak tipis banget gitu. Ada beberapa yang tipe kulitnya tuh kayak gitu dan butuh step skincare tuh berlebih gitu ya, sampai kulitnya tuh bisa termoisturize dengan baik. Tapi kalau bisa teman-teman kulitnya kayak aku, acne prone skin, terus kombinasi tuh oily skin, saran aku jangan terlalu banyak pakai skincare. Apalagi step skincare-nya kayak sampai 10, kita kayak maskeran lah, ada sheet mask dan lain-lain. Itu malah bikin kulit kita tuh jadi makin mungkin oily, terus juga skincare-nya kayak bertumpuk ke kulit. Dan juga kalau misalnya sesuatu yang kelebihan itu tidak bagus, sesuatu yang kekurangan tuh juga nggak bagus. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan kulit kamu. Kalau misalnya emang kulitnya tuh lagi butuh dieksfoliasi karena dia kusam, karena dia juga bertekstur atau geradakan, dan emang butuhnya itu eksfoliasi plus hydrating, ya udah pakai itu aja gitu. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan kulit kita. Terakhir dari aku, kalau misalnya teman-teman punya tekstur kulit yang pori-porinya cukup besar, terus juga komedonya juga cukup banyak, mungkin cara ini tuh adalah salah satu cara yang ngebantu kulit kalian tuh jadi lebih bagus gitu ya, jadi kayak kelihatan lebih sehat. Kalau misal teman-teman emang udah pernah cobain dan ngeliat tekstur kulit aku, sebenarnya tekstur kulit aku ini juga kadang-kadang berkomedo, terus juga geradakan gitu, beruntusan gitu. Cuma karena aku melakukan eksfoliasi dan memoisturize kulit aku dengan baik juga, makanya terlihat pori-porinya tuh lebih kecil, juga terlihat aku tuh kayak bersih gitu kulitnya. Tapi tekstur kulit itu normal banget guys. Jadi buat teman-teman yang punya tekstur kulit mungkin berpori-pori besar, kayak aku di area sini juga berpori-pori besar, terus juga ada beruntusan, ada jerawat, teksturnya juga agak nggak rata gitu ya, geradakan, it's okay. Benar-benar itu hal yang normal. Jangan pernah lihat sosial media, even ya yang kalian lihat sekarang di kamera dan lihat aku, mungkin teman-teman bilang kayak kulitnya udah bagus banget segala macam. Jangan pernah lihat itu, karena yang terjadi dan kenyataannya dan realitanya, kulit yang bertekstur tuh normal banget, normal banget. Mungkin ada beberapa orang yang punya kulit dan terlahir sangat beruntung gitu ya, punya kulit yang bagus dan mulus. Tapi kita yang acne prone skin juga beruntung, karena kita semakin kayak mencintai kulit kita dengan merawat kulit kita lebih lagi. Betul kan?
So, sekian aja video dari aku. Semoga teman-teman bisa enjoy videonya dan see you on the next video. Bye!